warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Mohon maaf lama tidak upload video karena berbagai macam kesibukan dan baru sempat gitu. Terutama sedang mengurusi bimbel UPPPG 2000 yang Desember 2023. Kemudian juga di sekolah juga tentunya ada kegiatan gitu ya. Yuk kita mulai nggak apa-apa. Jadi oh ya, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, jadi UP nanti gimana soalnya gitu. Sesuai dengan edaran saja Bapak Ibu, yaitu soalnya terkait SJT. Jadi ada perubahan ya. Kalau dulu kan ada profesional, sekarang itu hanya ada SJT, kepribadian dan pedagogi, semacam itulah. Nah, hari ini saya mau memberikan sedikit tambahan, siapa tahu bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan video ini. Jadi soalnya saya ambilkan dari soal bimbel saya, tapi tentu saja tidak semua ya Bapak Ibu ya, karena otomatis yang mendapatkan soal-soal premium, soal-soal latihan premium dari saya tentu saja adalah yang peserta bimbel. Jadi ini saya bagi beberapa soal untuk kita bahas bersama. Oke, gak apa-apa ya. Sebentar, ding dong. Nah, ini mohon maaf, ini saya nggak bisa coret-coret di sebelah sini kayaknya. Ini nggak bisa sih, edit nggak sih? Oh, nggak bisa, dia nggak mau full screen. Oke. Digedein bisa ya. Nah, ini nggak akan saya coret-coret. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks ordo 2 dan ordo 3. Ordo 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali apa nih? A. Menentukan adjoin matriks berordo 3x3. B. Mengidentifikasi matriks singular. C. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. Yang D. Menentukan minor matriks ordo 3x3. E. Memahami hubungan matriks identitas dengan matriks inverse. Nah, di sini yang sesuai apa? Oh, yang tidak sesuai berarti ya. Yang sesuai kecuali berarti yang tidak sesuai. Nah, sebenarnya salah satu ketentuan merumuskan indikator minimal terdiri dari dua aspek Bapak Ibu ya, tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Nah, semua pilihan jawaban itu sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi gitu. Nah, tetapi di sini jawaban C adalah jawaban yang kurang sesuai dengan KD tersebut. Yang C ini kan menentukan kofaktor matriks ordo 2x2 ya. Nah, kenapa kurang sesuai? Karena kofaktor itu materi yang dibicarakan untuk materi menentukan inverse matriks yang ordonya 3x3, bukan 2x2 gitu. Jadi ini yang tidak sesuai adalah yang C Bapak Ibu ya, yang C ini saya nggak bisa nyoret. Oke. Oh sorry, yang C. Nah, lanjut ya, ini Bapak Ibu kalau mau ini bisa di screenshot aja. Nah, ada soal seperti ini Bapak Ibu. Untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan sebaiknya dimulai dari mana? Nah, ini keteraturan itu ya, unsur apa nih namanya, pedagogi terkait dengan materi pelajaran juga ya, langsung ya. Coba dibaca sendiri dulu Bapak Ibu ya. Nah, yang urut yang mana ini? Menginterpretasikan kalimat, mencontohkan, mengklasifikasi, menentukan ciri-ciri bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, lalu menyelesaikan masalah, atau yang lain. Nah, ini tidak akan saya bacakan semua. Nah, jadi langsung saja saya jelaskan ya. Kalau Bapak Ibu mau di pause dulu ya nggak apa-apa, kalau mau dibaca dulu semuanya. Jadi sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013 ya, bahwa pembelajaran itu hendaknya kita tuh berbasis proses untuk penguatan ilmiah kayak gitu. Nah, maka urutan yang paling tepat adalah yang mana? Yang C gitu. Jadi yaitu pertama menginterpretasikan kalimat sehari-hari dalam bentuk matematika. Kemudian mencontohkan bentuk aljabarnya. Nah, setelah itu kita definisikan bentuk aljabar. Kemudian baru menentukan ciri-ciri bentuk aljabar, kemudian mengklasifikasi bentuk aljabar, kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C gitu.
Lah ini Bu Ana ngarang, jangan-jangan itu versinya Bu Ana sendiri. Oh tidak Bapak Ibu ya, saya ada sumber yang bisa dipercaya. Jadi saya ini pembahasan bukan dari saya pribadi, tapi ada sumbernya gitu loh. Sumbernya apa? Aduh deh. Ya, yang jelas ada sumbernya. Saya bisa mempertanggungjawabkan ini sumbernya dari mana gitu. Lanjut ya. Jadi ada pedomannya gitu loh Bapak Ibu ya. Ini bukan jawaban saya nih kalau kayak gini. Lanjut nih, pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan terdapat urutan materi, yakni X, kemudian bunga tunggal, kemudian Y, pertumbuhan, kemudian Z. Nah, pengganti X, Y, Z yang berturut-turut untuk melengkapi apa nih? Oke, kita mikirnya gini berarti, sebelum bunga tunggal. Oke, berarti apa sebelum bunga tunggal? Berarti definisi bunga dulu ya, antara A dan B. Kemudian setelah definisi bunga, kemudian ada bunga tunggal, kemudian Y. Setelah bunga tunggal apa ya? Oh bunga majemuk. Oh bunga majemuk. Oh berarti ini A ya, bunga majemuk. Kemudian pertumbuhan, setelah pertumbuhan tentu saja peluruhan kayak gitu. Jadi peluruhan itu pertumbuhan tapi dia mengecil gitu loh Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya yang apa nih? Yang A. Nah jadi ini juga termasuk pedagogi juga ya, kemampuan guru untuk tahu ini urutan materinya itu seperti apa dulu kayak gitu ya Bapak Ibu juga penting ini gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu terbiasa ngajar materi ini kan mungkin kayaknya hafal ya, oh habis ini A B C D. Cuman kalau Bapak Ibu ngajarnya di SMP seperti itu atau SMK dapat materi ini, oh ini materi SMK juga ya. SMK juga kayaknya ada. Jadi yang tidak terbiasa, nah berarti harus belajar lagi, tahu urutan materinya. Lanjut. Nah, ini nih seret. Nah, diketahui tujuan pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok. Diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Nah, media yang tepat apa nih? Volume kerucut. Volume kerucut itu kan sepertiga luas alas kali tinggi ya. Nah, ini saya ingat pelajaran SD dulu Bapak Ibu. Volume kerucut. Nah, pakai apa volume kerucut? Yang tepat A. Kartu masalah yang berisi permasalahan berkaitan dengan volume kerucut. Yang B. Tayangan PowerPoint berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. C. Alat peraga berupa kerucut, bola dan pasir. Kemudian yang D, alat peraga berupa kerucut, tabung dan pasir. Yang E, alat peraga yang berupa kerucut, balok dan pasir. Yang tepat adalah kerucut, tabung dan juga pasir gitu. Berarti yang D gitu ya. Kenapa begitu? Karena kerucut ini kan alasnya kan bentuknya adalah lingkaran, sama dengan alas tabung gitu. Ya, sama dengan alas tabung. Jadi nanti akan didapat bahwa volume tabung itu nanti 3 kali volume kerucut. Jadi si pasir itu dimasukkan ke dalam kerucut, terus kita kita suntak kita masukkan ke dalam tabung. Nah nanti akan 3 kali kita melakukan itu untuk memenuhi tabung. Nah akhirnya kan anak mendapat kesimpulan bahwa oh ternyata volume tabung itu 3 kalinya volume kerucut gitu. Atau volume kerucut itu adalah sepertiganya volume tabung. Seperti itu Bapak Ibu. Nah sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D tentu saja. Nah, kita lanjutkan. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota himpunan dari trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah apa nih? A. Bertanya pada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan. B. Bertanya pada siswa mengapa trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. Bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. C. Bertanya pada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. D. Memberikan tugas pada siswa menggambar jajar genjang dan menggambar trapesium. E. Memberikan tugas pada siswa menuliskan ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Nah, menurut saya ini jawaban yang tepat apa nih? Yaitu yang C. Bertanya apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Nah, jadi kita sebagai guru itu kan harus memberikan scaffolding ya. Scaffolding itu kayak bantuan yang sesuai dengan kesulitan yang dialami oleh siswa. Nah,
untuk kita tahu sumber kesalahan jawaban siswa, berarti kan kita harus tahu, siswa harus tahu nih, apa sebenarnya pengertian jajar genjang, apa pengertian trapesium. Apa sayang? Sebentar ya. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, itu anak saya. Sebentar. Jadi jawabannya adalah apa nih? Yang C ya, pengertian jajar genjang apa, pengertian trapesium itu apa. Oke. Lanjutkan dulu. Nanti saya mau lihat bunga dulu di sana. Enggak. Oh enggak, di sini deket Ibu ya. Oke. Enggak, belum gambar di sini. Iya nanti. Maaf ya Bapak Ibu ya, anak saya. Pada saat kita lanjutkan dulu. Bentar sayang. Pada saat siswa diskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung, dan kerucut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut. Nah, tindakan yang sesuai ini bagaimana kita menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut. Yang pertama, opsi pertama, siswa diminta mengamati benda real, bentuk tabung, kubus, tabung, kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. B, siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk menentukan banyaknya rusuk. Oke, yang C, diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan dengan kerucut. Gitu. Yang D, membandingkan banyaknya rusuk, balok, dan kubus. Yang E, guru menjelaskan banyaknya rusuk, kubus, tabung, dan kerucut sehingga siswa paham. Nah, di sini soal ini menarik Bapak Ibu. Jadi saat siswa mengalami perbedaan pendapat tentang satu konsep tertentu, maka kita sebagai guru itu cara menanganinya adalah dengan menutup hal yang menyebabkan mereka itu mengalami miskonsepsi. Ini kan masalahnya siswa nggak mudeng nih, nggak tahu nih rusuk yang mana gitu. Nah, jadi pengertian rusuk bagi siswa adalah garis yang membatasi dua buah bidang. Sehingga ketika mereka melihat kerucut, maka garisnya ada dua, di gambar ada dua gitu. Nah, untuk itu yang benar tindakannya adalah yang C gitu, mengamati alat peraga dan gambar yang bentuknya kubus, tabung, dan kerucut dan memikirkan apa sih yang dinamakan rusuk gitu. Karena sebenarnya kan kesalahannya itu berasal dari mereka nggak tahu apa itu rusuk kayak gitu ya. Oke, lanjut nih. Kegiatan-kegiatan berikut yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi. Nah, apa? A, memberikan reward. B, menjelaskan cara belajar agar berprestasi. C, memberi hukuman bagi yang tidak berprestasi. D, memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. E, menjelaskan materi dan beri contoh-contoh soal yang banyak. Nah, apa nih? Sebentar sayangku. Salah satu faktor intrinsik ya Bapak Ibu ya yang menyebabkan siswa termotivasi untuk belajar sesuatu itu adalah siswa bagaimana merasakan pembelajaran itu bermakna gitu. Nah, salah satu kegiatan yang membuat pelajaran itu bermakna adalah yang D gitu, memberitahu manfaatnya. Jadi siswa tahu ini saya manfaatnya apa belajar ini kayak gitu ya. Oke Bapak Ibu, mohon maaf saya cepat sekali. Ini karena anak saya di samping saya sudah menunggu. Kayaknya kita sudahi dulu, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa gabung di grup Telegram saya biar nanti kalau saya buka bimbel untuk yang kategori 3 2023 sekitar tahun 2024 bisa join di situ. Oke. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.